Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku, Yahya Kota, turut angkat bicara, yakni terkait dengan kondisi gedung baru Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang masih sepi, belum ditempati pedagang. Menurutnya, berdasarkan data jumlah pedagang yang diperoleh dari Disperindak Kota Ambon, terdapat sekira 4.000 pedagang yang berada di kawasan Pasar Mardika. Sementara gedung baru yang dibangun dengan anggaran 134 miliar rupiah itu mampu menampung sebanyak 1.700 pedagang. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Jenderal Lawis, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Tribuners, seperti yang tadi disampaikan bahwa terkait dengan kondisi gedung pasar baru ya, gedung Pasar Mardika yang masih sepi hingga saat ini belum ditempati oleh seluruh pedagang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Provinsi Maluku, Yahya Kota pun angkat bicara terkait hal itu, dijelaskan berdasarkan data jumlah pedagang itu diperoleh dari Disperindak Kota Ambon, terdapat 4.000 pedagang yang berada di kawasan Pasar Mardika dan sekitarnya. Nah, sementara gedung yang baru itu mampu uh, menampung pedagang sebanyak 1.700-an orang. Lanjutnya tersisa 2.300 pedagang yang tidak terakomodir. Namun dari 1.700 pedagang itu sudah termasuk dengan 663 pedagang yang dulunya menempati Gedung Putih. Kemudian selanjutnya artinya masih ada lebih dari 1.000 pedagang di luar Gedung Putih yang mengantongi izin ya, izin dari pemerintah Kota Ambon, izin retribusi. Sehingga mereka berhak untuk menempati gedung baru tersebut, Tribuners. Selanjutnya berkaitan dengan pedagang kaki lima pasca pembongkaran Pasar Apung 1, Pasar Apung 2, dan Pasar Apung 3 dikatakan bahwa totalnya ada 550 pedagang, sehingga jumlah itu dinilainya cukup menempati sisa tempat kosong yang ada di gedung baru Pasar Mardika. Ia pun mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya agar semua pedagang bisa terakomodir. Salah satu langkah kebijakan strategis yang diambil yakni dengan membagi meja jualan dari sebelumnya berukuran 2 kali 1 meter dibagi dua menjadi 1 kali 1. Nah, Tribuners, langkah itu juga didukung dengan pengurangan biaya. Jadi sebelumnya itu pedagang membayar 1.200.000, namun dengan pembagian itu para pedagang hanya membayar 600.000 saja per bulannya. Menurutnya para pedagang saat ini masih terkesan bandel dan tidak mengikuti aturan dari pemerintah. Pedagang yang sebelumnya sudah masuk ya, namun mereka saat ini kembali berjualan di badan jalan, Tribuners. Nah, terpisah dari itu, salah seorang pedagang yang kami temui di lokasi di Pasar Mardika mengaku bahwa dia sudah mendapatkan tempat di gedung baru Pasar Mardika. Namun di sisi lain dia tidak ingin, belum ingin berjualan di dalam gedung baru lantaran di luar itu lebih banyak pembelinya, artinya lebih laris. Nah, dia mengatakan jika semua pedagang nanti sudah ditertibkan, maka dia juga akan ikut berjualan di dalam gedung yang baru. Selain itu, Tribuners terkait dengan Jalan Pantai Mardika yang berstatus sebagai jalan nasional, sehingga jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka sebenarnya tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan menghambat lajur kendaraan di jalan nasional, termasuk dengan fasilitas parkir. Pasal 43 Undang-Undang LAJ nomor 22 tahun 2009 itu mengatakan bahwa fasilitas parkir di dalam gedung, di dalam fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan. Menanggapi itu, Kadis Perindak Provinsi Maluku Yaya Kota juga mengatakan bahwa parkiran dan pedagang tidak boleh ada di jalan nasional, sehingga pemerintah berupaya mengosongkan jalan Pantai Merdeka dari segala bentuk aktivitas yang menyebabkan kemacetan, termasuk para pedagang yang berjualan di badan jalan dan fasilitas parkir ilegal. Lanjutnya, Tribuners, saat ini salah satu tumpuannya arus utama kendaraan dari pusat kota itu bertumpuk pada Jalan Tulu Kabesi, sehingga dia berharap dengan penertiban Jalan Pantai Merdeka bisa menjadi salah satu alternatif mengurai kemacetan tersebut. Terima kasih, kembali kepada rekan Adila.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Disperindak ke Provinsi Maluku, yakni Yahya Kota, dan pedagang di Pasar Mardika, Handayani. Berikut untuk ketayangannya. 80% lebih yang memiliki surat retribusi. Artinya kurang lebih 19% yang tidak mengantongi kartu bukti retribusi atau memiliki KTP Kota Ambon. Nah, dengan demikian dari jumlah tersebut sudah dipastikan hampir sebagian besar pedagang yang masuk dalam Pasar Mardika Baru itu adalah mengantongi surat retribusi pemerintah Kota Ambon kurang lebih 80%. Ya, ada biar kecil-kecil toh. Tapi kenapa masih jualan di sini? Barang kan masih banyak lah di luar. Kalau pas mau masuk, kata ikut masuk lah. Jadi harapannya untuk semua pedagang bisa masuk sama-sama ya? Kalau sekarang di sini semua bersih, masuk sama kata ikut masuk lah. Kalau masih ada, kata masih di luar lah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.